Saudara bisa dulu, silakan. Ini kayaknya mobilnya Nunahe. Pak Jero, kasih geser sedikit ya, supaya Oke, baik. Kekasih Tuhan, pagi ini kita lanjutkan topik Israel, tetapi dalam pembahasan khusus berkaitan dengan kekuasaan Yunani. Ya, saudara, memang ini agak sedikit rumit ya. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kalau kita ikuti pembahasan di dalam topik Israel ini, saudara-saudara, kita sudah bahas tentang bagaimana Tuhan tidak berbicara, Tuhan diam selama 400 tahun, terhitung dari zaman Maliaki sampai zamannya Matius. Ya, itu tidak ada firman Allah, tidak ada nabi, tidak ada khotbah. Ada di sana namanya silent years. Ada masa diam selama 400 tahun. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan memang kondisi ini kita sudah belajar waktu saya singgung topik ini, di mana di dalam Maliaki itu ada janji tentang Mesias, bahkan ada janji tentang Yohanes Pembaptis. Nah, 400 tahun kemudian setelah Maliaki, saudara-saudara, maka Yohanes Pembaptis muncul, dan sudah ada nama-nama pemimpin-pemimpin seperti Kaisar Agustus, ada Pontius Pilatus, dan lain sebagainya. Nah, mereka-mereka ini, saudara-saudara, adalah orang-orang yang sebenarnya adalah pejabat-pejabat di bawah naungan pemerintahan Romawi. Sedangkan kita tahu sejarah bahwa Israel ini pernah dijajah juga oleh Yunani. Kapan dijajah oleh Yunani? Ya, di masa diam itu. Tapi persoalannya Alkitab tidak bicara apa-apa. Ini rumit jadinya kalau kita mau bahas. Kalau tidak dibahas pun ada kekosongan. Kalau tidak dibahas pun ada kepincangan. Karena kita sedang bahas satu topik. Ini khotbah topikal berkaitan Israel, maka kronologi sejarah itu berkaitan dengan bangsa ini harus dikupas, begitu ya. Dan kemudian Anda tahu akan muncul nanti Saduki, Farisi. Itu di perjanjian lama tidak ada orang-orang itu. Kok tahu-tahu di perjanjian baru kok ada Farisi, ada Saduki, dan lain sebagainya. Ini menarik, saudara, untuk dibahas. Dari mana muncul orang-orang ini? Dari mana muncul Farisi ini? Dari mana muncul Saduki ini? Dan lain sebagainya. Nah, saudara lihat ya, di Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus. Nah, ini sudah orang Romawi. Jadi informasi tentang Yunani tidak ada. Nanti setelah Imperium Yunani, baru Imperium Romawi, baru Israel Yahudi dijajah oleh orang Romawi. Tapi informasi tentang Yunani tidak ada. Sedangkan yang mau kita bahas hari ini adalah Yunani. Ya, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ya, lanjut ya. Sampai Yohanes datang juga masih orang-orang ini. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ini juga orang Romawi. Ya, ketika Pontius Pilatus, ini juga pejabat dalam naungan pemerintahan Romawi, ya, menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes, ini satu juga raja wilayah Galilea. Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis. Terus, dan Lisanias, raja wilayah Abilena. Kemudian di ayat 2 penggalan ayatnya, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Jadi waktu Yohanes datang melayani, tahu-tahu sudah orang-orang ini, Pilatus lah, Agustus lah, Tiberius lah, ya, Tiberius lah, lalu si Herodes lah, dan yang lain sebagainya. Itu kan pejabat-pejabat Romawi semua. Lalu di mana orang-orang Yunani yang mau kita bahas ini? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu sebelum khotbah tentang merdeka, saya sudah singgung sedikit bahwa kalau mau bahas Yunani secara jujur dan secara terpaksa, kita harus pakai sumber-sumber non-biblikal. Ya, kita harus bertolak dari sejarah-sejarah. Kalau tidak ada di Alkitab, masalah. Mau pakai Alkitab bagaimana? Maliaki, Agustus, Matius, tidak ada keterangan tentang Yunani sama sekali. Tapi yang kita tahu, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ada Alkitab namanya Septuaginta, itu terjemahan Alkitab bahasa Ibrani ke Yunani. Kenapa kok Yunani begitu berperan penting di dalam dunia perjanjian
perjanjian baru. Nah, berarti harus dibahas dong. Maka secara jujur nih, ini terpaksa sekali. Kita harus memakai sumber-sumber non-biblikal. Bahkan saya harus pakai sejumlah bagian di dalam Deuterokanonika. Saudara tahu Deuterokanonika? Itu Alkitab yang hanya Katolik pakai, kata usah pakai. Kenapa kita tidak pakai? Karena memang kita tidak akui itu. Deuterokanonika itu kanonisasi kedua. Di dalam Katolik pakai, Protestan tidak pakai, kita tidak pakai. Kenapa? Karena kita tidak akui itu sebagai Alkitab. Tetapi ini secara terpaksa nih, minta maaf nih saudara-saudara, harus dipakai saudara-saudara. Tetapi waktu saya mau pakai ini sumber-sumber sejarah maupun Deuterokanonika, Anda jangan salah sangka. Anda jangan berpikir bahwa saya sedang menyetarakan antara sejarah, antara Deuterokanonika dengan Alkitab. Sama sekali tidak. Baik sejarah, Deuterokanonika, atau sumber-sumber non-biblikal yang akan saya pakai ini, jelas otoritasnya dibawa dari Alkitab. Jadi sekali lagi, saya tidak sedang menyetarakan. Tetapi perlu diketahui informasi-informasi ini, karena sekali lagi Alkitab diam tentang Yunani ini. Ya, jadi kalau saya mungkin saya pakai Makabe lah. Ya, ada di dalam Alkitab itu ada banyak Makabe. Kenapa tidak dipakai? Memang secara doktrinal itu tidak bisa dipakai itu kitab-kitab. Kenapa? Karena di sana ada suruh ngomong di orang mati, lalu ada selamat karena amal dan lain sebagainya. Makanya orang Protestan tidak pakai itu ayat. Karena kalau pakai akan bertolak belakang dengan sejumlah ayat di dalam Perjanjian Baru, ajaran Paulus dan lain sebagainya. Maka Deuterokanonika kami Protestan tidak pakai. Kenapa? Alasannya terlalu banyak. Saya pernah seminarkan itu di sini, dan kita tolak karena banyak sesatnya. Banyak ajaran yang sesat, tidak bisa dipaksakan. Dan ada sifatnya perintah-perintah yang menganjurkan orang komunikasi dengan orang mati. Kemarin orang tanya saya di radio, boleh tidak ngomong dengan Allah? Saya tunjukkan ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama. Itu najis, harus dihukum mati dan lain sebagainya. Tuhan paling tidak suka kalau kita membangun komunikasi dengan Allah, panggil peramal, panggil penenung dan lain sebagainya. Itu sama dengan berzina secara rohani. Ya, dan Deuterokanonika itu ajar itu semua, kecuali menyangkut sejarahnya, ya kita bisa pakai, tetapi bukan Alkitab. Sekali lagi, ini bukan Alkitab, tidak setara dengan Alkitab, ya, dan mungkin bisa salah. Garis bawahi kalimat ini, dan mungkin bisa salah. Kalau Alkitab tidak bisa salah. Yang salah dari Alkitab ini hanya manuskripnya, salinannya, kopiannya bisa salah. Ya, misalnya Alkitab bahasa Indonesia itu banyak kata-kata yang kurang tepat. Ya, tetapi kalau autograf Alkitab asli itu tidak mungkin salah. Ya, jadi kalau ada orang tanya saudara, Alkitab yang sekarang bisa salah, jangan terlalu polos. Dan iya, salah apanya? Salah terjemahannya. Salah apa? Salah salinannya. Salah apa? Salah katanya kan ditafsirkan meleceh dan lain sebagainya. Ada salah, jangan terlalu polos. Tapi para pakar dan kesalahan itu antara 0,5 atau di bawah 0,5, jadi sangat sedikit. Dan Tuhan pasti bela firman. Amin. Jadi Alkitab kita yang Anda pegang itu namanya manuskrip, atau kopian, atau salinan. Ada salah tidak? Ada. Tapi yang asli ditulis langsung oleh empat penulis Alkitab, yang nama autograf itu, yang ditulis di bahan-bahan seperti papirus, perkamen dan lain sebagainya, itu tidak mungkin salah. Karena diilhamkan oleh Roh Kudus semua, ya. Jadi kalau polos, ini bukan pemahaman liberal, ini pemahaman Injili, bukan liberal. Ya, jadi ini jujur belajar Alkitab, begitu ya. Makanya kenapa kita kalau khotbah mesti pakai tafsiran ini, terjemahan ini, untuk membantu mendapatkan maksud asli dari kitab suci. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjut dulu berkaitan dengan Yunani. Ada beberapa poin yang akan saya seberangkan atau pokok besar. Yang pertama, ya, kita akan bicara tentang kemunduran Persia hingga kejayaan Yunani. Saudara tahu bahwa di zaman Maliaki itu kan yang berkuasa Persia, ya, di bawah raja-raja yang sudah kita sebut, Koreshi, Kambises, ya, Darius. Ini raja-raja, nanti anaknya Darius namanya Xerxes. Ini orang-orang yang memang luar biasa di zaman Perjanjian Lama, khususnya Maliaki. Tapi di masa diam itu, menurut sejarah, Persia ini kemudian tumbang dari Yunani. Nah, bagaimana ceritanya? Saudara tahu kan, wilayah kekuasaan dari Persia itu luas. Iran, Irak yang sekarang, India, Afghanistan, Turki, Libya, bahkan hampir seluruh Asia kecil mereka kuasai. Daerah timur semua mereka kuasai. Tetapi nanti mau mereka merambat ke barat, mereka mulai melebarkan sayapnya ke barat. Ternyata di Eropa sudah lahir satu bangsa besar, yaitu Yunani, yang juga sedang merambat ke timur. Maka tidak bisa lihat kedua bangsa besar
besar ini ketemu. Ya, Persia ketemu Yunani, maka yang terjadi ialah ada persaingan gila-gilaan. Dan akibat persaingan ini muncullah perang besar yang pada zaman itu tidak ada perang sebesar perang Persia melawan Yunani zaman itu menurut sejarah. Ya, maka pada tahun 490 Masehi, saudara-saudara, itu terjadi perang besar di mana Persia di bawah komando Darius, dia mulai menyerang dengan angkatan lautnya yang terkenal itu. Mereka mulai menyerang ke Yunani karena tidak bisa tidak. Mereka mau merambah ke barat. Di barat di Eropa ada orang Yunani yang katakanlah kepala batu. Jadi mau tidak mau mesti hantam ini. Di Yunani pun tidak tinggal diam karena mereka mau kuasai timur juga. Maka terjadilah pertemuan, saudara-saudara. Penyerangan terjadi oleh Persia di bawah komando Darius. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Yunani menyambut dan terjadilah perang besar di satu teluk yang namanya Teluk Marathon. Dan waktu terjadi pertempuran ini, saudara, Persia mengalami kemunduran atau mengalami kekalahan. Akibat mengalami kekalahan, saudara-saudara, seorang tentara, seorang prajurit Yunani, saking senangnya, ya, Teluk Marathon itu di sebelah timur Athena. Ya. Karena saking senangnya peperangan ini dimenangkan oleh Yunani, maka dia lari, saudara-saudara. Dia lari, ini prajurit lari dari itu Teluk Marathon sampai ke Athena, tidak berhenti-berhenti. Makanya ada olahraga namanya lari maraton. Itu sejarah. Saking senang dia lari sampai berhenti-berhenti 26 mil. 26 mil itu kalau saya catat itu sekitar 41,84 km. Ini prajurit saking senang Yunani hantam Persia, dia lari di Teluk Marathon sampai di Athena, tidak berhenti-berhenti, saudara-saudara. Makanya ada lari jarak jauh yang berhenti-berhenti, namanya lari maraton. Itu sejarahnya Edward Nabunome. Tahu ya, Edward Nabunome juara lari maraton dari NTT Anas Koreas. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu yang terjadi ya. Ini gambar dari lembah maraton ya. Lagi ya, satu gambar lagi. Ini lembah maraton. Itu orang lari dari situ sampai Athena gara-gara senang karena Yunani mengalami kemenangan. Kemudian 10 tahun kemudian, saudara-saudara, Persia ini melakukan penyerangan lagi. Kalau tadi Darius yang pimpin, sekarang anaknya yang bernama Xerxes itu. Ya, Xerxes mulai pimpin, saudara-saudara, dan dia bawa orang terlalu banyak. Ya, ada sejumlah sejarawan Yunani bernama Herodotus. Herodotus mengatakan bahwa kemungkinan tentara yang dia bawa itu 5 juta orang. Seorang sejarawan Yahudi bernama Josephus mengatakan di antara 5 juta orang itu ada orang-orang Yahudi di dalam. Mereka pergi serang Persia, dan waktu mereka pergi serang Persia, saudara-saudara, mereka berhasil menduduki Athena dan beberapa tempat lain yang penting di Yunani. Tetapi celakanya, saudara, sungguh Yunani terlampau kuat bagi mereka. Maka yang terjadi ialah, saudara-saudara, Yunani di bawah pimpinan seorang jenderal mereka yang bernama Themistokles ini, yang kemudian mengalahkan habis-habisan itu Persia. Dan akhirnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Persia mengalami kemunduran. Di sisi lain Persia mengalami kemunduran, di sisi lain Yunani mulai mengalami kemajuan yang begitu luar biasa. Apalagi pas zaman pemerintahan seorang raja yang terkenal bernama Alexander. Bapaknya nama Philips, naik tahta di usia 20 tahun. Waduh, Alexander ini, saudara, berani kayak bapaknya nama Philips. Dan gurunya bernama Aristoteles. Saudara kalau pernah dengar Aristoteles, itu gurunya Alexander. Pada waktu Alexander naik tahta ini, waduh, ini lebih parah lagi. Itu betul-betul Persia hilang sama sekali. Ya, itu betul-betul, saudara, Alexander ini menghantam Persia gila-gila. Pada tahun 334 sebelum Masehi, dia melakukan invasi ke timur dengan 65.000 tentara terpilih. Ya, dia menguasai Asia Kecil dan Syria. Tahun 331 dia menyerang Palestina di mana Yahudi ada. Dia menaklukkan Yahudi di sana, saudara-saudara. Dan ini ada cerita menarik. Ketika dia menaklukkan Yahudi, menurut seorang sejarawan Yahudi tadi, Josephus, mengatakan bahwa dalam peristiwa itu si Alexander ini didatangi oleh seorang imam dari orang Yahudi namanya Jadua. Jadua ini datang, saya bilang Jadua takut. Tapi menurut cerita itu, katanya Jadua ini dapat mimpi dari Tuhan suruh pergi menghadap Alexander. Jadua ketakutan sama sekali. Tapi anehnya, ketika Jadua sampai,
Alexander sujud menyembah jadua. Imam besar ini sujud menyembah jadua. Lalu orang tanya, kenapa kau sujud? Alexander terkenal sekali, tidak ada yang bisa kalahkan Alexander. Kau kenapa sujud menyembah imam jadua? Waktu orang tanya, langsung Alexander bilang begini, saya sudah dapat mimpi di Makedonia. Ya, dia ini orang dari Makedonia, ya. Ya, 336 sebelum Masehi itu dia naik tahta di usia 20 tahun. Ya, 334 dia melakukan invasi, 331 dia melakukan lagi ke Palestina dan taklukkan Yahudi. Dan waktu Yahudi ini takluk, saudara, kisah ini menarik. Dia bilang di Makedonia, saya sudah dapat mimpi, saya akan ketemu orang persis orang ini. Dan orang ini dalam mimpi itu mengatakan bahwa Tuhanlah yang suruh saya datang untuk menaklukkan Persia. Ya, kemudian saudara dia melihat ada satu tulisan, saudara-saudara, ya. Ada satu tulisan namanya Kudus bagi Tuhan, itu di Keluaran 39-30, saya tidak catat ayatnya, yang dibawa oleh Jadua. Dia bilang saya juga lihat label ini dalam mimpi itu. Dan kemudian saudara-saudara, Jadua ini mengatakan, Alexander, apa yang kamu alami kemenangan atas Persia ini sebenarnya telah dinubuatkan dalam kitab Daniel. Nanti saya bahas Daniel, tapi minggu depan ada singgung Alexander sebenarnya di sana. Ya, sebenarnya kamu ini sudah dinubuatkan dalam kitab Daniel. Mulai itu Alexander berterima kasih minta ampun, maka sejak kekuasaannya dia memperlakukan orang Yahudi dengan sangat baik, terutama dalam hal-hal ibadah. Bahkan setelah peristiwa itu, Alexander pergi ke bait Allah dan mempersembahkan korban dan bersyukur kepada Allah. Padahal dia orang Yunani. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sejarah yang menarik ya saudara-saudara. Dan kemudian pada tahun 330 sebelum Masehi, Alexander membawa 42.000 pasukan. Lalu dia menaklukkan Nineve dan Susan. Susan itu ibu kotanya Persia. Dia bakar habis itu istana Persia. Maka selesailah saat itu Persia dari muka bumi, ya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Persia tamat, kemudian dia pergi ke Mesir lagi saudara-saudara, dia taklukkan Mesir dan dia bangun satu kota yang kita kenal dengan kota Alexandria. Itu kota perdagangan, jadi perdagangan Laut Tengah semua itu dia kuasai, ya. Orang Persia habis, memang masih ada sisa-sisa orang Persia. Di Alkitab disebut dengan Partia Madia, ya. Tunjukkan. Ini Alexander Agung. Lanjut, akan mulai. Kisah 2 ayat 89. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam dan seterusnya. Orang Partia, orang Media dipercaya adalah sisa-sisa orang Persia Media ini. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menarik ya. Kemudian dia pergi taklukkan lagi Mesir. Dan di Mesir itu dia bangun kota perdagangan, pusat perdagangan Alexandria. Disinggung beberapa kali dalam Alkitab, ya, kota ini. Sementara itu datanglah ke Efesus orang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ini di Mesir. Kenapa nama Alexandria? Pakai namanya Alexander tadi. Ya, kemudian ayat lagi. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria. Ya, sebuah kapal berarti ini daerah perdagangan dan dulu memang Alexander ini yang menaklukkannya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kota Alexandria ini pada tahun 60 sebelum Masehi saja, itu penduduknya kurang lebih 500.000 orang. Dan itu orang-orang yang sudah modern zaman itu, kualitasnya tinggi sekali, ya. Ini kota Alexandria yang sekarang di Mesir sana. Kalau mau pilih kumpul, ya. Dan ada kacau, TV ada kasih ada kacau merah. Kita usah pilih, ya. Saya tinggal. Ya. Ini Alexandria yang sekarang. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Alexander tidak sampai situ, dia bergerak ke India, dia bergerak ke Afghanistan, dan dia taklukkan semua. Ya, dia rencana mau ke Cina, tapi tidak jadi. Dan dia kalau ke Cina, dia akan jumpa satu raja terkenal bernama Qin Shi Huang. Tapi itu tidak terjadi. Kalau sampai terjadi dong barang orang. Qin Shi Huang ini terlalu orang yang terkenal dan memang hebat perang. Dia rencana ke Cina masa jadi. Makanya di Yunani, di Cina orang budaya Yunani kurang begitu ngaruh, biasa. Tapi India, Afghanistan itu selesai semua. Nanti di Sungai Gangga. Kemudian menurut sejarah, Alexander melihat di Sungai Gangga lalu dia menangis setengah mati. Kenapa? Karena sudah tidak ada tempat yang bisa ditaklukkan. Dia menangis setengah mati. Mana lah yang bisa rampas? Menangis. Mana ada orang yang begitu kalau diberkati sudah bisa bikin apa yang menangis. Iya kan? Ada yang begitu toh. Hi, waktu ini laku yang bis. Tanya jualanku. Pas aku baru ingat utang apa boleh tanya sama aja apes. Dan menangis itu percampuran antara laku dan memang orang tadi utang. Karena prestasinya
inilah kemudian Alexander ini disebut dengan Alexander the Great. Alexander Agung. Ya, makanya kalau saudara dengar sedang Alexander the Great, Alexander Agung memang prestasinya luar biasa. Makanya dia dijuluki dengan sebutan atau julukan Alexander Agung. Penyerangan-penyerangannya luar biasa. Nah ini kitab-kitab yang secara terpaksa dipakai berkaitan dengan Alexander. Maka ya, minta maaf, ini daerah kekuasaan dari Alexander ya. Itu yang coklat-coklat itu semua daerah kekuasaan dari Alexander. Ya, lanjut. Di Makabe 1 ayat 2 sampai 4. Ia mengadakan banyak peperangan itu tentang Alexander. Jadi Alkitab lain diketahui tulis, di Makabe tulis. Jadi secara terpaksa dipakai. Tapi ingat ya, otoritasnya di bawah Alkitab. Saya ingatkan ini terus supaya saudara saya bilang, Pak Mer, itu saya harus masuk betul. Soalnya terpaksa nih. Oke ya. Tapi sudah sana, biar pulang kembali. Ia mengadakan banyak peperangan, kota-kota berbenteng merebutnya, dan raja-raja berbagai negeri dibunuhnya. Ia maju sampai ke ujung-ujung bumi dan merampoki banyak bangsa. Seluruh dunia tidak berdaya terhadapnya. Kemudian, ya, ia mengumpulkan tentara yang kuat dan menjajah banyak negeri, bangsa dan penguasa, dan mereka diharuskan membayar upeti kepadanya. Jadi memang kita tidak terima prinsip-prinsip pengajaran, tapi sejarahnya dicatat di dalam Makabe bahwa ternyata betul Alexander ini terlampau luar biasa. Dan saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dari dia ini, dia memberikan semacam inspirasi kepada pemimpin-pemimpin besar seperti Julius Caesar dan Romawi, Napoleon dan lain sebagainya. Belajar banyak dari dia ini. Ya, lihat Wikipedia ensiklopedia. Alexander Agung adalah seorang penakluk asal Makedonia. Ia diakui sebagai salah seorang pemimpin militer paling jenius sepanjang zaman. Ia juga menjadi inspirasi bagi penakluk-penakluk seperti Hannibal, ya, Pompei, dan Caesar dari Romawi, dan Napoleon. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, Alexander mampu menjadikan Makedonia sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Alexander usia 20 tahun, saudara-saudara, dia sudah begitu sukses besar waktu itu. Dan ternyata menurut cerita yang di dalamnya, Iman Jadua mengatakan sebenarnya apa yang kamu alami telah dinubuatkan dalam kitab Daniel. Dan itu dia memang sayang mati orang Yahudi. Ternyata apa yang terjadi dengan hidupnya telah dinubuatkan dalam kitab Daniel atau kitabnya orang percaya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi disayangkannya di usia muda, Alexander ini menurut sejarah dia sakit demam beratnya. Dia sakit selama 11 hari dan mati. Ya, dia mati di usia 33 tahun. Ya, itu tepatnya tanggal 10 Juni 323 sebelum Masehi. Alexander Agung ini mati. Usia 33 tahun. Jadi 20 tahun ke 30 tahun, ya sekitar 12 tahun berpuasa selesai. Masih muda-muda, 33 tahun. Lebih tua dari saya ber-32. Makanya beta ada bantuan. Saudara senang, jangan suka cita. Saudara kita katakan Tuhan, yes, haleluya. Janganlah. Nah, saudara-saudara, pokok yang kedua yang perlu saya seberangkan ialah berikut ya. Ini berkaitan dengan ini Helenisme dan pengaruhnya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Helenisme ini adalah percampuran budaya lokal dan budaya Yunani, ya. Tetapi budaya Yunani-nya lebih kuat. Itu namanya Helenisme, ya. Jadi satu pengaruh budaya Yunani akibat kekuasaan Yunani ini. Makanya pengaruhnya sangat besar, ya saudara-saudara. Makanya kalau kita lihat tentang si Alexander ini memang prestasinya banyak sekali. Dia bukan hanya menaklukkan bangsa-bangsa, tapi dia semacam duta kebudayaan Yunani. Kemana dia pergi, orang-orang tahu tentang budaya Yunani. Jadi prestasinya luar biasa. Makanya sama kita tahu Belanda jajah terlalu lama. Maka Belanda bilang sonder atau sonde. Dia kan sonder, dia kan sonder. Menurut orang-orang sih sonder atau tidak sonde. Dan saya pikir-pikir, better aja kalau bahasa timur kan bukan sonder. No juga Inggris ya. Tahu apa ya saudara-saudara? Intinya saudara-saudara, pengaruhnya begitu luar biasa. Alexander ini ya, saudara lihat komentar dari Lukas Chandra. Ya, Lukas Chandra mengatakan begini, Alexander bukan saja seorang jenderal yang selalu menang, ia juga merupakan seorang duta kebudayaan Yunani. Ya, terus dia juga menyebarkan kebudayaan Yunani di tempat-tempat yang pernah didatanginya. Ya, jadi saudara-saudara, ini di dalam latar belakang perjanjian baru, karangan Lukas Chandra halaman 85. Ya, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti memang dia ini luar biasa. Selama dia pergi ke mana, di sana dia terapkan budaya Yunani, ya. Triharmaji mengatakan Alexander Agung begitu mengagumi kebudayaan Yunani.
ya, di mana tidak ada lagi perbedaan kebudayaan antara bangsa karena semuanya telah bersatu dalam budaya Yunani itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, budaya Yunani ini begitu berkuasa sehingga merambat kemana-mana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga Yunani ini mempengaruhi begitu banyak bidang ya saat itu. Misalnya ya, lanjut dalam bidang filsafat ya, saudara pernah mendengar dua aliran besar. Ada banyak aliran dari Yunani. Aliran besar namanya Stoa dan Epikurean. Ini dua aliran yang begitu luar biasa, yang dilahirkan oleh dua filsuf besar ya. Lanjut, Stoa itu oleh Zeno, Epikurean itu oleh Epicurus ya. Mereka ini adalah filsuf-filsuf Yunani yang sangat cerdas, yang sangat pintar ya. Yang satu Mesra, yang satu filsafat. Nah, saudara, dalam bidang filsafat saja mereka ini orang-orang yang luar biasa. Ini adalah pendiri aliran itu. Bahkan mereka juga melahirkan sekolah-sekolah. Perhatikan komentar berikutnya, Lukas Chandra. Lahirlah dua aliran filsafat Yunani pada masa itu. Yang satu disebut Stoic School, yang lain disebut Epicurean School. Ya, ini sekolah mereka. Lanjut teman-teman. Ya, yang ada di Yunani sampai sekarang masih ada. Dan Tuhan Yesus belum lahir, posisinya tidak berubah di sana. Pada zaman dulu secara filsafat orang Yunani memang terlalu terkenal. Ya, ya, satu gambaran. Ya, ini sekolah yang masih ada di Athena sekarang, yang adalah peninggalan aliran Stoa dan Epicurean ini. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan memang orang-orang ini pengaruhnya itu masih sama di Perjanjian Baru. Mereka memang kelompok orang-orang pintar. Makanya Paulus ini pernah bersoal jawab atau debat dengan mereka. Perhatikan ya. Kisah 17 ayat 18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan oleh si Peleter ini? Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Pengaruh mereka, nanti dari sini kita tahu muncul ini orang, tapi sejarahnya yang tadi. Sebab tiba-tiba ada istilah-istilah Yunani juga yang muncul. Ada hal-hal berkaitan dengan Yunani Helenisme yang muncul di Perjanjian Baru. Dan dengan memperhatikan latar belakang tadi, kita gampang paham, oh ini munculnya dari sini. Begitu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dalam bidang seni dan arsitektur, ya, mereka ini orang-orang yang luar biasa. Ya, lihat gambar-gambar patung ini budaya Yunani semua ini. Ya, sekali. Ya, ini gambar-gambar atau gambar-gambar patung hasil kreativitas dari orang-orang Yunani dalam bidang seni dan arsitektur. Ya, dengarkan komentar berikut ini. Bahkan ada patung Buddha pun dipengaruhi oleh Helenisme karena Alexander pergi India. Makanya Hindu Buddha saat dipengaruhi juga oleh budaya Yunani. Perpaduan yang ia atau Alexander lakukan terhadap budaya Timur dan budaya Helenis dari Barat dapat dilihat pada patung-patung Buddha terutama abad ketiga sebelum Masehi yang dengan mencolok menampilkan ciri Helenis terutama pada bagian bawah. Ya, lanjut gambar dari Buddha ya. Itu ada corak Helenisnya di sana. Jadi ini karena memang Alexander pernah ke India, makanya pengaruh Helenis itu juga terjadi di India sampai mempengaruhi agama-agama yang ada di India sana. Ya, kemudian sudah lihat komentar berikut. Ya, rembetan halus pengaruh Helenisme ini menjalar ke berbagai bidang kehidupan Palestina. Salah satu di antaranya adalah bidang arsitektur. Ini berkaitan dengan bait Allahnya Herodes ya. Ada bait Allah yang dibangun oleh Herodes, tapi itu bukan Herodes tahun baru. Melanjutkan bait Allah 2 dari Zerubabel itu, yang Herodes yang modifikasi jadi tambah besar, tambah bagus saja. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan bait Allah Salomo, tidak bisa. Bait Allah Salomo paling termegah di dunia. Yang Herodes punya suara pengaruh dari Helenis sedikit, ya. Dan bait Allah di Yerusalem yang dibangun Herodes adalah contoh konkret dari hal ini. Bait Allah itu dibangun seperti kuil-kuil Yunani lain di dunia timur, berdiri di atas halaman yang dikelilingi oleh serambi-serambi, lengkap dengan pilar-pilar yang gaya Korintus yang tegak bebas. Jadi memang dia mengambil hati orang, pemerintah. Dia ini kan agak setengah Yahudi, setengah bukan Yahudi ini orang. Ya, Herodes. Makanya dia bikin ini bait Allah. Dia lanjutkan saja pembangunan dari bait Allah 2 yang Zerubabel itu. Ya, tunjukkan gambar-gambar bait Allah Herodes. Ya, satu lagi. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti pengaruh budaya Helenisme atau budaya Yunani ini begitu luar biasa. Bukan itu saja saudara, tapi mereka juga bangun yang namanya stadion-stadion. Sana ini berkaitan dengan seni drama dan teater ya. Saudara lihat di sini.
Ini stadion-stadion. Kalau saudara pernah nonton film-film perang Yunani, dong, biasanya ada orang adu-adu banteng dengan apa dulu, orang nonton banyak-banyak di sini. Dan ini bangunan juga yang ditiru oleh orang-orang sekarang dalam bangun stadion-stadion olahraga. Ya, lanjut. Ya, jadi ini gedung-gedung yang dibangun yang berkaitan dengan olahraga dan keseniannya. Makanya dalam Kisah 19 ayat 29 dikatakan begini, seluruh kota menjadi kacau dan mereka beramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, kedua yang orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Ini ada kasus di sana di daerah Yunani, makanya ada gedung kesenian itu ya. Lanjut, kemudian maka ini bahasa Indonesia sehari-hari. Dia pakai kata stadion kota dari yang lain. King James, dia pakai kata teater. Nah saudara, jadi seni mereka juga luar biasa berkembang, saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan sejumlah bangunan-bangunan pasti ada corak Yunani pada waktu itu ya. Ini gambar-gambar, ada corak-corak Yunani. Satu lagi ya, bandingkan dengan gereja-gereja di Kupang ya. Gereja-gereja yang dimana Belanda pernah jajah, itu bangunannya ala Belanda semua. Saudara, gereja menara tinggi itu dari Eropa saja. Kalau gereja yang datang dari Timur Tengah, bentuk bisa ke masjid. Ini masalah budaya ya. Kenapa masjid dan kembali, kenapa gereja ada, itu budaya sah. Kekristenan di Indonesia ini, kekristenan dimulai dari Asia, ya. Tetapi yang datang di Indonesia dari Eropa. Makanya gereja-gereja bangun dengan salib segala macam. Jadi kalau kita mau bangun gereja model lain tidak ada masalah, bikin saja mall. Bertulis itu jual ayam potong. Jangan dong. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam bidang pengetahuan, wow, ini mereka lebih menonjol lagi. Waduh, kalau ini orang Yunani memang orang pintar minta ampun. Kalau bidang pengetahuan, soalnya ada yang bisa dapat dong yang seperti meletakkan landasan-landasan yang kuat dalam ilmu pengetahuan. Ya, lanjut ya. David ini bilang begini. Dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka meletakkan landasan-landasan yang penting bagi penyelidikan di bidang geometri atau ilmu ukur, permesinan, geografi dan astronomi atau ilmu falak. Ini orang-orang Yunani semua. Ya, jadi dalam urusan ilmu pengetahuan mereka terlampau kuat. Bahkan saudara ingat, hampir semua cabang ilmu pengetahuan itu mempunyai asal usul etimologi, sudut katanya dari Yunani. Biologi, teologi, antropologi, sosiologi, pokoknya ada logi-logi Yunani dari kata logos. Apa logi lah? Semua yang ada logi-logi itu pengaruh Yunani semua. Berarti saudara-saudara, memang soal pengetahuan Yunani seng ada lawan. Bahkan zaman itu saja mereka sudah mendirikan perpustakaan yang merupakan pusat pengetahuan yang luar biasa, saudara-saudara, yang dibangun oleh mereka di kota Alexandria. Ya, ini perpustakaan sudah ada zaman itu. Kita bertahan perpustakaan negara itu pun tunggu sama dulu atau orang bakar. Gubernur sudah bakar, semua sudah bakar di perpustakaan. Dan itu orang siap bakar. Ternyata bakar, harus pendek. Selalu harus pendek. Orang di rumah biasa, seorang dari tidak banyak kantor sekelas itu harus pendek. Dapat tahu ya, berdoa. Saudara mata minum kecurigaan. Apa ada Pak wartawan di belakang sana? Iya kan? Perpustakaan. Ya. Tetapi saudara, perpustakaan ini ada sedikit sejarahnya ya. Perpustakaan ini dibakar oleh pasukan Islam di bawah pemerintahan seorang bernama Omar Kafila itu pada abad ke-7 Masehi, karena menganggap bahwa perpustakaan buku-buku apapun kalah hebat dengan Al-Quran. Ya, Omar pernah bilang begini, saudara lihat lagi Omar. Dia bilang begini, apakah buku-buku yang ada dalam perpustakaan itu setara dengan Al-Quran? Jika tidak, maka kita tidak memerlukan perpustakaan itu. Jika ya, maka lebih baik memelihara satu Quran daripada ribuan buku. Karena itu maka entah buku-buku itu setara dengan Quran atau tidak, ia layak dibakar. Maka betul-betul perpustakaan tadi mereka dibakar di abad ke-7 Masehi. Tadi sebelum Masehi, kita semua Masehi. Jadi Islam muncul baru. Ya, mereka hapus rata semua. Ya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hal matematika. Waduh, ilmu matematika. Semua orang yang melahirkan ilmu matematika sebelum kelompok Yunani kalah hebat dari orang Yunani. Ya, lihat ini Wikipedia, ensiklopedia. Matematika Yunani merujuk pada matematika yang ditulis di
di dalam bahasa Yunani antara tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Matematikawan Yunani tinggal di kota-kota sepanjang Mediterania, bagian timur dari Italia hingga ke Afrika Utara. Tetapi mereka dipersatukan oleh budaya dan bahasa yang sama. Matematika Yunani pada periode setelah Alexander Agung kadang-kadang disebut matematika Helenistik. Matematika Yunani lebih berbobot daripada matematika yang dikembangkan oleh kebudayaan pendahulunya. Jadi memang kualitasnya sangat tinggi ya orang Yunani. Kalau urusan pengetahuan saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, memang tidak ada yang lawan ya. Dan orang yang ini ya saudara lihat di atas, dia ini yang memperkenalkan geometri atau ilmu ukur bangun dan trigonometri atau ilmu ukur sudut. Ini orang Yunani ya. Nama-nama lain yang populer seperti Pythagoras ya. Saudara tahu ya, Pythagoras ini orang-orang yang pakar matematika tahu teorema Pythagoras, ini dia ya. Kemudian ada Archimedes yang dengan teori Archimedesnya yang terkenal itu. Ini orang Yunani semua. Jadi kalau dalam bidang pengetahuan, pengaruh budaya Yunani merambah dalam segala bidang, mau filsafat, mau seni, mau drama, mau pengetahuan, semua mereka tembus. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Archimedes ini dia dari Alexandria, dan memang orang-orang dari Alexandria itu dipercaya orang-orang pintar semua. Mau segala bidang, mau matematika termasuk teologi. Makanya saudara tahu Apolos yang pintar khotbah itu dari Alexandria. Perhatikan ayat ini. Kisah 18 ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Yahudi tapi dari Mesir. Kenapa? Yang saya sudah jelaskan minggu lalu ya, ada pembuangan ke sana. Jadi Apolos Yahudi dari Alexandria itu pintar. Dia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Waduh, ini cerdas. Kalau ngomong Alkitab orang muda ini luar biasa. Tapi secerdas-cerdasnya Apolos, kalau Anda baca, dia dibimbing juga oleh pasangan suami istri Aquila dan Priscilla. Artinya apa? Orang muda mau hebat bicara kayak apa ya, tetap dengan orang tua yang lebih senior. Dan ada orang-orang tua yang sekalipun bukan pendeta, tapi kemampuan Alkitab lebih bagus dari pendeta. Saya sudah ketemu banyak. Sekolah STH, ada kemampuan teologi lebih bagus dari STH. Yang harap STH mau tunggu vikaris, kohonor, saudara, boleh pintar jauh. Bagi orang STH pakai larang puas, tidak bisa, kita harus belajar terus. Kalau tidak nanti tuntutan zaman ini saya lihat orang Kupang itu orang bodoh yang cuma amin-amin, semua kritisi materi Jerman. Makanya dia dengar semua. Sah-sah saja dengan gaya pendengaran. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Nah, sekarang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bidang olahraga itu 4 tahun sekali ada namanya Olimpiade Games. Ya. Makanya Olimpiade itu diwariskan sampai sekarang. Yang namanya Olimpiade itu dia diwariskan dari Yunani sana, saudara-saudara. Ya, ada satu gambar ya, lapangan pacuan kuda di kota Kaisarea namanya Hippodrome. Ya, kemudian saudara, menurut Makabe ada gelanggang olahraga di Yerusalem. Itu pengaruh Yunani juga. Di Yerusalem mereka membangun sebuah gelanggang olahraga seperti yang terdapat di kota-kota Yunani. Ya, ada gelanggang olahraga di Yerusalem juga dibangun oleh siapa? Yunani. Kapan? Ketika mereka menjajah, tetapi mereka tidak memperlakukan secara buruk orang-orang di sana. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, lihat gelanggang olahraga ini, ya. Dan kemudian saudara pernah dengar pepatah Yunani yang mengatakan mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu Yunani juga, ya. Bahkan ide tentang sepak bola menurut sejarah Julius Rimet itu belajar dari orang Yunani. Orang Yunani, tentara Yunani, tentang tengkorak orang. Julius Rimet, penemu sepak bola itu dari Inggris, baru dia buat. Olahraga dari Yunani. Makanya orang Eropa, skala Portugal. Sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus sekarang jahat. Ya. Nah, saudara, dan yang lebih luar biasa lagi itu dalam bidang linguistik atau bidang bahasa. Ini kita mulai masuk. Kenapa kemudian perjanjian baru ada bahasa Yunani? Dan sekarang pendeta-pendeta mesti belajar bahasa Yunani. Ini pernah ya Pak Ishak tanya dalam ibadah, kenapa harus bahasa Yunani? Mereka orang Ibrani kok, kenapa bahasa Yunani? Mari kita soroti dulu. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari semua bidang tadi, bidang bahasa lah yang paling sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani. Bahkan saudara tahu bahwa bahasa Yunani pada zaman itu menjadi bahasa resmi atau bahasa internasional. Perhatikan berikut komentar ya dari Mary. Bahasa Yunani menjadi bahasa resmi di pengadilan,
dan bahasa pergaulan sehari-hari, seperti yang terlihat dalam tulisan-tulisan di atas papirus, surat-surat cinta, itu dipakai bahasa Yunani. Yunani pengaruh luar biasa, sampai surat cinta, tagihan, lu ada pohon sekian ya. Yunani. Ya, resep minta obat Yunani, ya. Mantra yang panggil obat nona Yunani. Mantra ya, dari Semau Yunani. Ya. Esai, puisi, biografi, dan ya surat-surat dagang semuanya tertulis dalam bahasa Yunani. Bahkan tetap demikian hingga masa pendudukan Romawi. Sampai Romawi berkuasa tetap Yunani bahasa begitu kuat sampai tak tergantikan. Tidak ada saudara-saudara yang lawan ini Yunani. Ya, jadi memang dalam semua bidang bahasalah yang paling luar biasa. Sampai-sampai orang Yahudi itu ada yang susah tahu bahasa, hanya tahu bahasa Yunani. Anda bayangkan itu pengaruhnya sebegitu rupa. Perhatikan ayat-ayat ini ya. Kisah ayat 1, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Dong Yahudi, tapi karena budaya Yunani begitu luar biasa, sampai ada orang-orang Ibrani asli yang sudah tidak tahu bahasa Ibrani lagi, hanya tahu bahasa Yunani. Ayat-ayat ya. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Ya, jadi ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sama kayak saudara yang memang roti asli. Saudara roti asli malah lahir di Kupang, saya tahu bahasa roti. Saudara Timur asli, ya, Papa Merkono, Mama Sabuna, di sana. Masih saya tahu. Saya tahu bahasa Timur. Dia hanya tahu pas mau pemilu dari on-me mese. Saya tahu lah, hanya tahu on-me mese. Saudara yang dari Sabun saya tahu bahasa, kira-kira begitu. Pengaruh budaya, ya. Beda dengan orang Sabun yang di Jakarta, itu sudah biasa-biasa. Di bawah ada peliharaan yang jauh-jauh, gue nyasa-kesah kalau suka dia begini maju. Gue nyasa-kesah kalau segede kayak gini. Gue nyasa-kesah ke John. Gue kesah-kesah kalau suka dia begini macam ya. Lu makan apa? Terang naik kok. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi memang ini pengaruh budaya Yunani begitu luar biasa. Ya, makanya saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu makanya kenapa kemudian Alkitab itu ada yang bahasa Yunani. Ya, bahkan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kondisi sudah begini. Ini agak sedikit berbahaya bagi iman mereka. Karena persoalannya buku-buku, kitab-kitab, urusan-urusan agama mereka itu tulisan Ibrani semua. Nah, sekarang sudah ada orang Yahudi yang hampir tidak tahu bahasa Ibrani. Bahkan sudah dikuasai oleh bahasa Yunani ini. Maka tidak bisa tidak, saudara-saudara, maka Alkitab harus diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, ya. Makanya ada proyek ya menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang dilakukan oleh seorang raja Mesir bernama Ptolemus di Alexandria, dan Alkitab yang diterjemahkan yang disebut dengan Septuaginta oleh kesekenaan LXX yang artinya 70. Kenapa? Karena di proyek itu dilakukan oleh 72 pakar agama, dan kemudian kurang lebih 72 tahun baru selesai menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke Yunani. Ini bahasa lain, ini butuh orang yang betul-betul luar biasa pintar untuk menerjemahkan ini. Ya, tapi perjanjian baru kebanyakan kemudian sudah mulai hanya ada bahasa Yunani dan bahasa Yunani. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sejarah. Kemudian kenapa Alkitab kita ada bahasa Yunani? Memang pengaruhnya begitu luar biasa. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian gara-gara pengaruh Yunani ini, di mana Yunani ada, dia pusatnya ke kota-kota. Jadi hidupnya agak lebih modern ya. Bukan Chandra, David Hinson, maaf ya. Orang-orang Yahudi di kota Alexandria ini mengakui buah-buah pikiran dan kebudayaan Yunani sebagai hal yang tinggi nilai. Dengan demikian, mereka pun berusaha untuk mempelajari agar dapat digunakan. Mereka segera merupakan bahasa dan tulisan yang digunakan di tanah air mereka berkaitan dengan bahasa, dan sebagai gantinya mereka menggunakan bahasa dan tulisan Yunani dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka pun segera mengalami kesulitan dalam mempertahankan warisan-warisan sejarah dan iman mereka sebagai orang Yahudi, karena buku-buku keagamaan yang menjadi kitab
kitab suci mereka masih tertulis dalam bahasa Ibrani, suatu bahasa yang sudah tidak lagi dimengerti oleh kebanyakan orang Yahudi di kota tersebut, ya. Maka tidak bisa tidak harus diterjemahkan ke bahasa Yunani tadi. Dan ingat, kalau ada Yunani di mana, ada sedikit dunia modern di sana. Lanjut. Lukas Chandra, perkembangan kebudayaan Yunani selalu berkonsentrasi pada kota. Sebab itu, peradaban Yunani pada dasarnya adalah semacam hasil produk perkotaan. Hidup bangsa Yunani tenggelam sepenuhnya dalam suasana seni, syair, musik, tari-tarian, ya, ramah-tamah pada hari raya, pentas, arena, pertunjukan, busana yang indah, dan tata rias yang modern. Jadi lebih modern. Orang kaya senjadul. Apakah sudah ada cewek orang ini bersantai? Ya, itu kayaknya bukan Yunani, tetapi Jawa memiliki. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti ini kondisi yang terjadi pengaruh budaya Yunani. Nah, saudara, melihat kondisi ini, kita perlu soroti dulu bagaimana reaksi sebenarnya dari orang Yahudi terhadap Helenisme. Ya, poin yang ketiga, reaksi orang Yahudi terhadap kebudayaan Helenisme. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas ini akan ada masalah. Ada masalahnya begini, ada kelompok yang konservatif, ya. Artinya mereka ortodoks dan konservatif, dong ikut Taurat lurus-lurus saja. Jadi kalau budaya Yunani ini mereka tidak terlalu suka. Itu ada kelompok itu. Sedangkan ada juga kelompok yang kemudian terpengaruh dengan budaya Yunani. Dan ini menjadi satu masalah. Perhatikan komentar berikut, ya. Lukas Chandra mengatakan, masalah yang paling erat hubungannya dengan bangsa Yahudi adalah apakah mereka dapat menerima kebudayaan Yunani dengan tetap setia kepada agama dan kepercayaan nenek moyang mereka. Karena ada kelompok konservatif tadi, mereka bilang kalau ikut budaya Yunani itu sama dengan murtad kepada Yahudi. Jadi memang ada pro kontra, ada yang terpengaruh dan ikut budaya Yunani, tapi ada kelompok yang mati-matian melawan. Mereka buat pergerakan anti Helenisme di dalam kelompok Yahudi sendiri. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ada satu budaya yang diturunkan oleh orang Yunani. Itu kalau daun bulan, minta maaf ya, itu mesti ngomong. Itu kalau mereka bulan, laki-laki dan laki-laki itu telanjang bulan. Laki-laki dan laki-laki bulan telanjang bulan. Waktu telanjang bulan itu kan kelihatan mana yang bersunat, mana tidak bersunat. Tetapi ada orang Yahudi yang begitu rupa supaya capai budaya Yunani. Mereka menghilangkan bekas sunat itu sehingga orang tidak tahu bahwa mereka Yahudi. Sedangkan sunat dalam konteks perjanjian lama itu kan perintah dari Allah sendiri. Jadi gara-gara Yunani mereka kompromi sampai menghilangkan identitas Ibrani mereka. Makanya ini yang membuat kelompok konservatif tidak setuju. Kenapa gara-gara Helenisme? Kenapa gara-gara pengaruh budaya Yunani saja kamu kemudian tidak taat kepada Allah lagi? Begitu. Jadi menurut mereka, kalau ikut budaya Helenisme, ikut budaya Yunani sama dengan murtad kepada Allah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini dengan jelas dicatat di dalam Makabe, ya. 1 Makabe 1 ayat 15, mereka menghilangkan bekas sunat mereka dan meninggalkan perjanjian dengan Allah. Ya. Jadi supaya apa? Supaya nyambung dengan orang Yunani. Orang Yunani itu orang tidak bersunat. Supaya kelihatan nyambung, bisa diterima, begitu. Ya. Dan saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi budaya ini bukan hanya ditolak, tapi dikutuk oleh kelompok konservatif atau kelompok yang mau ikut terus-terus Taurat. Mereka tidak mau menyimpang ikut budaya-budaya Yunani. Mereka tidak mau, ya. Tapi ada juga yang kompromi. Lihat ini, 1 Makabe 1 ayat 11. Pada waktu itu di Israel muncul sekelompok orang yang tidak mempedulikan hukum Musa dan mempunyai pengaruh buruk atas banyak orang. Mereka berkata, lebih baik kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa tetangga kita, sebab sejak kita tak mau bergaul dengan mereka, hanya kesusahan yang kita dapat. Jadi kompromi. Kita tidak bergaul susah, lebih bergaul supaya sedikit modern, sedikit maju, jangan susah. Kira-kira itu yang dicatat oleh Makabe. Makabe sekali lagi di bawah Alkitab, ya. Saya ngomong ini supaya saudara ingat terus. Nah, kelompok yang kompromi itu pelopor utamanya disebut dengan nama Zadok. Nah, dari Zadok inilah muncul kelompok namanya Zaduki. Jadi orang Saduki adalah orang yang kompromi dengan yang namanya budaya Yunani. Makanya mereka tidak percaya kebangkitan. Mereka tidak percaya dengan malaikat roh. Kenapa? Karena ajaran Yunani tidak percaya. Sedangkan kelompok yang mengasingkan diri, yang disebut dengan kelompok Hasidim itu, saudara-saudara, mereka disebut dengan kelompok yang menganggap diri orang suci. Ya, karena mereka ini memisahkan diri, saudara-saudara, yang kemudian disebut dengan kelompok Parises. Ya, dari bahasa Ibrani-nya Pares. Yang kemudian dikeluarkan diartikan sebagai Farisi.
itu dia. Jadi kelompok Farisi adalah kelompok yang tidak mau kompromi dengan budaya Yunani. Saduki kompromi karena kelompoknya bernama Zadok itu. Mereka mulai ikut Zadok, maka muncullah kelompok Zadoki. Ya, sedangkan Farisi mereka mengasingkan diri, mereka tidak kompromi dengan dunia Yunani atau budaya Yunani. Mereka tidak mau. Ya, lihat berikut. Ya, buka sana dan begini. Mereka orang Farisi, ini akhirnya Farisi di sini, menyatakan diri sebagai orang benar yang disisihkan atau diasingkan untuk dikuduskan, berlainan dengan umat pada umumnya. Sebab itu mereka amat sombong, mereka sangat kolot atau aliran konservatif. Ini sombong, itu sombong.